Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya Santoso Gondowijoyo bersyukur bisa ikut melayani Tuhan bersama secara virtual dalam acara ini. Persembahan pujian bagi Tuhan yang akan dinyanyikan oleh paduan suara Hosiana dari GKI Samanhudi berjudul Rencana dan Rancanganmu. Rencana dan rancangan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya diperkenan menulis lagu ini yang pastinya dan sesungguhnya adalah karya Tuhan jua. Lagu ini berisi perjalanan iman dari setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Rencana dan rancangan Tuhan. Apa beda rencana dan rancangan? Mari kita coba renungkan bersama. Bila saya mengatakan tahun depan saya berencana untuk pergi ke Australia. Artinya saat ini saya belum berangkat ke Australia. Masih rencana. Atau bila saya mengatakan tahun depan saya akan berencana membangun rumah. Artinya saat ini rumahnya belum jadi, belum ada. Karena masih rencana. Rencana yang sudah dilaksanakan atau terwujud sudah bukan merupakan rencana lagi. Dengan kata lain, rencana adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah ada niat dan keinginan yang akan diwujudkan kelak pada suatu waktu yang ditentukan. Bisa dalam waktu yang dekat atau mungkin waktunya masih jauh. Jadi rencana bisa diartikan sebagai suatu gambaran secara makro, keseluruhan secara global dalam suatu perjalanan waktu. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 11 berkata, "Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun." Rancangan berbicara berbeda. Rancangan berbicara detail, rinci. Contoh, seperti seorang perancang busana. Maka ketika ia merancang busana tersebut, lengkap dengan detail dan ukuran untuk siapa busana tersebut akan dikenakan. Konsep busananya, modelnya, bahan kain yang akan dipakai, warnanya. Mungkin ada payet, manik-manik, kancingnya, dan semua detail-detail lainnya. Sebagai contohnya, saudara bisa melihat arahan Tuhan perihal rancangan pakaian imam yang tertulis di kitab Keluaran 28. Dijelaskan secara rinci. Jadi, rancangan lebih merupakan suatu gambaran mikro, secara detail yang terus-menerus dikerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat secara makro. Sehingga karya tersebut akan selesai, bermanfaat, sesuai fungsi, dan indah pada waktunya Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia merencanakan hidup kita secara keseluruhan, secara makro, dalam rencana kasih yang sempurna, rencana yang penuh selamat, karena melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia yang telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Dan dia juga merancang hidup kita masing-masing secara detail, dan setiap bagian rinci sesuai dengan potensi, kapasitas, kemampuan yang terbaik yang ada pada kita bagi kemuliaannya. Karena setiap dari kita adalah unik dan istimewa. Sehingga semua rangkaian hidup kita sesungguhnya adalah karya Tuhan. Semua ada dalam rencana dan rancangannya. Biarlah dalam kehidupan iman kita menyaksikan karya Tuhan di hidup kita. Membawa kita semakin mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah. Sungguh Dia adalah Allah yang maha besar dan maha agung. Mari kita renungkan isi firman Tuhan yang ada dalam lagu ini. Kita imani dan amini, kita jadikan rema buat hidup kita. Karena sungguh firman Tuhan adalah kebenaran. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua dan menyenangkan hati Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan.
To God be the glory. Amin.